Silakan. Shalom Kak Elia. Shalom. Silakan. Kak Elia, saya mau tanya tentang dosa bunuh diri. Misalnya segini, semasa hidupnya dia berlaku baik, percaya kepada Yesus, rajin ibadah. Tiba-tiba ada suatu tekanan masalah, terus dia memutuskan untuk bunuh diri. Apakah rohnya itu tetap diterima Tuhan atau enggak gitu? Tidak. Rohnya itu nantinya kemana? Tidak, orang yang bunuh diri itu binasa. Karena apa? Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak beriman. Artinya sebesar apapun masalahnya, dia di dalam dirinya dia tidak punya Tuhan yang kepadanya masalahnya itu ia serahkan. Jadi orang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Karena dia merasa dia capek dengan dunia ini, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Artinya dia tidak punya ini. Seperti Yudas tuh, binasa. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Nah, ingat ya teman-teman ya, iman, kasih, dan pengharapan. Kasih melahirkan iman, iman melahirkan pengharapan. Jadi kalau kamu beriman, kamu nggak mungkin membinasakan dirimu sendiri, tapi kamu punya pengharapan dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menolongmu. Pengharapan itu buah dari iman. Jadi kalau kamu mengaku beriman, kamu tidak akan membinasakan dirimu sebesar apapun masalahmu. Karena kalau iman itu ada, kamu akan berharap kepada Tuhan, Dia yang akan menolongmu dalam setiap masalahmu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk mengakhiri hidupmu, berarti kamu tidak punya iman. Karena kamu tidak punya pengharapan. Tuh ya. Jadi jangan korbankan kekekalanmu karena masalahmu. Masalahmu memang besar, tapi Tuhanmu teramat besar. Ya. Ingat satu hal, kalau kamu dalam masalah kamu seperti putus asa, tidak ada masalah yang lebih besar dari kematian. Yesus sendiri telah menang atas kematian yang adalah masalah terbesar. Jadi nggak mungkin masalahmu yang lebih kecil dari kematian itu nggak bisa diselesaikan oleh pribadi yang sama. Jadi kalau Yesus bisa memberantas kematian, apa susahnya buat Dia memberantas masalahmu yang lebih kecil itu. Jadi jangan ikuti kata iblis. Iblis pasti menggodamu agar mereka punya teman. Gitu ya. Banyak banget yang mau naik nih. Silakan Juniarta. Shalom, selamat malam. Shalom Kak. Enggak, silakan. Tanya apa? Kak, saya mau tanya, kalau misalnya tadi kayak gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan memang kadang itu hanya lukisan, tapi sebenarnya kayak dokumen wajah Yesus itu ada nggak sih Kak? Terima kasih. Ada. Namanya penemuan kain Turin. Jadi itu kain yang menutupi wajahnya Yesus ketika Dia mati. Jadi kain itu sudah ditemukan lalu dicocokkan dengan berbagai penemuan yang lainnya, itu ada. Jadi kamu nanti lihat di Google penemuan kain Turin, meskipun nggak bisa dibuat sketsanya secara jelas, tapi kelihatan kok bentukan saya katakannya, bentuk kontur dari wajah itu dia itu ada. Seperti itu. Terus Kak, satu lagi pertanyaannya, kalau di kisah Yesus hidup itu kan Maria Bunda Yesus itu selalu disorot ya. Nah, bagaimana dengan Yusuf ayah Yesus? Kok kayaknya nggak terlalu disorot Kak? Terima kasih. Iya. Kenapa Yosef tidak terlalu disorot? Karena Yosef tidak terlalu banyak terlibat di dalam kitab suci. Dia dipanggil Tuhan untuk mendampingi Maria agar Bunda Maria tidak dituduh sebagai seorang pezina. Jadi untuk mengamankan harga diri Maria saat itu ya. Iya. Yosef kan sebelum Yesus disalib, Yosef ketika perjamuan di Kana, kan Yosef kan udah tidak ada di sana. Nah, beberapa penafsir mengatakan Yosef udah mati pada saat itu.
Makanya ketika mujizat pertama di Kana, bapaknya yaitu Yosef tidak ada, yang ada cuma Bunda Maria dan murid. Oh, jadi Yusuf tuh sebenarnya mendampingi Yesus lahir nggak lama ya, Kak? Tidak lama, tidak lama. Oh, iya ya, baru tahu. Oke, makasih ya, Kak. Oke, ya. Jadi gitu ya, saudara-saudara. Silakan Apu. Halo Kak, selamat malam, shalom. Malam, silakan. Mau tanya apa Apu? Saya mau nanya Kak, cuman dari konsep sejarahnya, kalau Alkitab ini ditulis pertama kali oleh siapa dan tahun kapan Kak? Itu aja sih. Terima kasih. Injil yang tertua adalah Injil Markus, ditulis tahun 50. Baru disusul Matius, baru disusul Lukas, lalu ditutup oleh Yohanes untuk sinoptik ya. Kamu tanya perjanjian baru atau perjanjian lama dulu nih? Dari perjanjian lama Kak. Oh ya, perjanjian lama itu sudah ditulis sebelum Yesus lahir, semua sudah lengkap karena disalin oleh Ezra. Kemudian diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi di Alexandria ke dalam bahasa Yunani, dan kemudian disebut sebagai Septuaginta. Jadi perjanjian lama itu sudah lama sekali dikumpulkan yang dalam bentuk Septuaginta itu loh. Nah, lalu Injil Perjanjian Baru yang paling tua ditulis kapan? Tahun 50 tadi oleh Rasul Markus. Kemudian dikanonkannya Perjanjian Lama Perjanjian Baru ini menjadi satu kitab, itu dikonsili ketika di Kartago di akhir abad ketiga. Ditulis di sini. Ya. Oke Kak. Kalau untuk melihat tulisan-tulisan referensi seperti itu, carinya kita di mana Kak? Yang untuk lebih jelasnya. Banyak sih ya, kamu bisa cari, bisa lihat di di Google, kamu bisa lihat tapi kalau untuk masalah literasi begitu, kamu cari di internet, kamu cari misalnya kodeks Alkitab gitu ya. Misalnya kamu cari Vaticanus Codex begitu, nanti akan muncul tuh. Atau Dead Sea Scroll Codex, nah itu kamu cari. Atau Sinaiticus Codex, nah karena kodeks-kodeks yang tertua punya kita, misalnya meskipun ada Peshitta, Syria, Old Peshitta, kemudian juga naskah-naskah sebelum dikanonkannya ini di Kartago, tapi yang tertua yang kita punya dalam bahasa Yunani misalnya naskah Sinaiticus dan lain sebagainya, kamu bisa lihat, dan biasanya ada penjelasan di deskripsinya mengenai naskah ini naskah apa begitu ya. Kamu cari aja di Google. Makasih Kak. Oke, ya. Sekarang nggak susah kok, kalau mau belajar bisa, hanya aja ya harus terus belajar ya. Silakan Rex. Halo Kak. Ya halo, silakan, mau tanya apa? Oke, jadi gini, aku punya pertanyaan. Kemarin memang sempat ada lah sharing-sharing sama teman juga yang dari seberang. Terus sempat bahas agama kan jadinya. Nah, dia sempat nanya ke aku nih, kenapa kalau kita itu maksudnya kayak banyak terjemahannya, kayak banyak revisinya. Maksudnya kan ada yang kayak terjemahan lama, terjemahan baru. Makanya kalau di Alkitab ada yang terjemahan masa kini, terus apalah banyak lah pokoknya. Kenapa banyak terjemahan Alkitab ya? Kenapa banyak? Misalnya ada terjemahan lama, ada terjemahan baru 1, ada terjemahan baru 2. Karena begini, bahasa itu kan berkembang. Bahasa di zaman Soekarno dengan bahasa di zamannya kita kan beda. Di zaman Soekarno ada Alkitab yang diterjemahkan oleh Clint Kirk, seorang penginjil juga. Bahasanya tojoe, apa yang oe itu berarti itu kan ejaan lama kan. Nah, kemudian ketika bahasa Indonesia semakin berkembang, maka diberikan nih terjemahan yang lebih sempurna. Tapi naskah asli Alkitab itu tetap sama.
Kenapa Alkitab diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa? Untuk memenuhi amanat agungnya Yesus Kristus. Dia berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi kita itu menginjili seluruh dunia menggunakan bahasa mereka masing-masing. Karena banyaknya bahasa itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Ya, jadi Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa agar semua orang mengerti Injil itu. Tetapi khusus misalnya dengan Alkitab ini kayak yang saya pakai ini TB2. Nah, ada TB1, ada terjemahan lama begitu ya. Kenapa ada begitu? Karena bahasa itu berkembang. Kitab suci mereka juga terjemahannya beda-beda loh. 4 kali kitab suci mereka umat sebelah, 4 kali diterjemahkan. Coba kamu cek. Itu beda-beda semua terjemahannya. Tapi kan naskah asli Alkitab kita dalam Yunani itu sama. Tidak berubah, tidak berbeda. Gitu. Cuma terjemahannya yang akan selalu berubah. Namanya juga terjemahan. Disempurnakan. Gitu ya. Oke Kak, ada lagi nih. Tadi kan karena ngikutin juga dari awal live-nya, jadi sempat ada teman-teman tadi yang sempat menanyakan tentang sosok Yesus lah, yang gambar itu, yang seolah-olah itu dijadikan bahwa itu sosok asli gitu kan, karena dari apa ya, dari entah dari patungnya, terus dari itu juga apa namanya, dari pembuatan film-film yang seolah-olah sosoknya itu memang itu benar-benar dia. Jadi yang mau kutanyakan di sini, kenapa entah di film itu sosok seperti itu yang diumpamakan tentang Yesus? Ya itu kan diasumsikan ya. Yesus orang Yahudi, Yesus dari timur, Yesus begini, lalu mereka mencocok-cocokkan ya orang-orang yang cocok dengan kriteria ras, suku dan etnik. Orang Yehuda itu gimana sih fisiknya begini, lalu dicari yang sesuai dengan itu. Namanya juga film. Ya, tapi wajah pastinya tidak ada yang tahu. Yang paling mendekati kepastian itu ya wajah kain di kain turin tadi. Tapi wajah yang di kain turin itu pun nggak ada loh orang di dunia ini yang seperti wajah di kain turin itu. Karena kontur wajah yang di kain turin itu aku nggak bisa jelasin gimana, tapi itu nggak seperti wajah orang biasa. Coba nanti kamu cari kain turin. Jadi matanya, hidungnya, ininya semua tuh nggak seperti kita pada umumnya. Bahkan dengan orang Timur Tengah pun nggak seperti itu. Karena wajahnya itu apa ya saya bilangnya, berwibawa sekali. Tapi saya juga hendak mengatakan ya yang demikian itu pastinya bukan, tetapi itu penemuan yang memang banyak diakui oleh orang lain. Begitu. Jadi kenapa dipilih pemain-pemain yang seperti itu? Itu untuk menyesuaikan bahwa Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia datang di tengah-tengah ada orang bangsa Yahudi dari suku Yehuda dan lain sebagainya. Dan dijadikan film itu, makanya kita sebenarnya bukan mengagungkan orang yang melakonkan film itu, tetapi karyanya. Jadi ketika kita melihat film itu, ya kita bukan melihat orang yang memainkan itu, tapi melihat karya, lalu merenungkan dan menghayati apa yang dilakukan oleh karya itu secara hidup melalui film itu. Begitu. Jadi itu apakah salah? Tidak, karena itu sarana untuk menolong kita untuk semakin mengerti dan mencintai Kristus dan karyanya Tuhan kita yang akan kita ketahui secara sempurna ketika Ia menyatakan dirinya kelak. Begitu, ya. Oke Kak, ada lagi nih satu, apa namanya, kalau misalnya di Kristen itu kan Katolik itu sudah berdiri agama sendiri ya. Jadi Bagaimana? Katolik itu kan sudah berdiri agama sendiri ya, diakui di Indonesia. Iya. Katolik, Heeh. nah, perbedaan antara Katolik dan Kristen ini apa ya? Karena misalnya gereja, kemudian di depannya ada patung Bunda Maria. Jadi aku menganggapnya bahwa Katolik ini tuh lebih apa ya, ibaratnya lebih menonjolkan ke arah Marianya gitu. Karena ketika mereka mau masuk ke gereja, ya berdoa dulu sama Maria atau apa gitu. Ya itulah warna gereja ya. Jadi enggak masalah buat itu. Mereka tidak menyembah Maria kok. Mereka tidak memposisikan Maria pada posisi latria, tapi mereka memposisikan Maria pada hyperdulia. Gitu. Jadi enggak salah dengan itu. Ya. Oke, Kak. Itu corak gereja namanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Siapa namamu? Rex.
Ya kak. Oke, silakan Michael. Oke. Jadi pertanyaan dari saya, eh, ketika Yudas mengkhianati Yesus, apakah dalam kematian dia dia bunuh diri, apakah keselamatan dia bisa hilang? Seorang Yudas Iskariot. Ya keselamatannya bisa hilang karena dia nggak pernah percaya. Tapi Dia nggak kita pernah oh, Dia nggak tapi pernah apakah Tuhan Yesus? Hmm? Tapi apakah Tuhan Yesus memilih Yudas langsung atau gimana itu? Iya, Yudas mau mengikut Yesus kan karena dia melihat Yesus kan mengakui dirinya sebagai Mesias. Lalu Yudas tahu peluangnya nih, nanti Mesias ini jadi raja banyak duit ini, gitu. Ya lalu dia kan Tuhan Yesus menerima semua orang berdosa pun dia terima. Tapi orang berdosa yang mau bertobat dia terima, yang tidak bertobat juga dia terima. Sebagai bukti bahwa dia tidak pilih kasih sama semua orang. Tapi kemudian Yudas memanfaatkan situasi itu menjual Yesus agar dia dapat duit. Lalu dia binasa di dalam kebodohannya itu. Oke. Jadi pertanyaan kedua adalah ketika seseorang sudah diselamatkan, seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat ke-8 di situ, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak ketika dia sudah membunuh dirinya? Keselamatan itu tidak bisa hilang, tapi dialah yang meninggalkan keselamatan itu. Keselamatan itu objek bukan subjek. Kristus tetap pada posisinya sebagai Kristus, tapi oranglah yang meninggalkan Kristus itu, maka dia tidak di dalam keselamatan itu lagi yang ada pada Kristus. Sama seperti botol ini. Botol ini ketika saya di dalam, apakah saya keluar botol ini jadi hilang? Enggak. Tapi saya lah yang kehilangan botol ini. Nah, orang keselamatan itu enggak pernah bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Sehingga kita tidak lagi di dalam keselamatan itu. Tapi keselamatan itu tetap di situ. Kita mau keluar, kita mau kembali, dia tetap di sana. Jadi orang ketika dia seperti Yudas misalnya, apakah dia diselamatkan? Enggak, karena dia enggak pernah beriman. Kalau seandainya dia beriman, dia tidak mungkin menjual Yesus. Karena tadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, buah Yudas itu pengkhianatan. Apakah itu bukti iman? Tidak. Jadi dia tidak selamat. Itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, saudara. Ya, syukur kepada Allah.